Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Falaq. Nah, Al-Falaq ini tergolong surat Makkiyah, termasuk golongan surat Makkiyah. Jadi Nabi itu dakwah kan 23 tahun. Nah, 13 tahun periode Mekah dan 13 tahun periode Madinah. Surat-surat yang diturunkan ketika periode dakwah atau ketika Nabi berdakwah di Mekah yang 13 tahun tadi disebut dengan surat-surat Makkiyah. Surat-surat dan ayat-ayat yang turun ketika periode atau masa dakwah Nabi yang 10 tahun di Madinah disebut surat Madaniyah. Nah, Al-Falaq ini termasuk surat Makkiyah. Nah, jadi Nabi ternyata pernah disihir oleh orang Yahudi ya. Namanya itu Labid bin Al-Aqsam. Siapa namanya? Labid bin Al-Aqsam. Sakit Nabi. Nah, kemudian Allah turunkan langsung 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, kemudian Nabi Allah sembuhkan dengan sebab 2 surat tadi. Nah, ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita ingin berlindung dari penyakit, dari sihir orang yang tidak suka sama kita, atau perlakuan atau sikap buruk orang-orang yang tidak menyukai kita. Nah, kita juga bisa berlindung kepada Allah dengan membaca surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, surat Al-Falaq itu dimulai dengan ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, walaupun disebut wahai Muhammad, nabi kita, tapi juga berlaku untuk kita ya. A'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Rabb, Tuhan yang menguasai, memiliki al-falaq, waktu subuh. Waktu subuh disebut ya, karena waktu subuh itu waktu yang penuh dengan keberkahan. Makanya kalau kita bangun pagi subuh tuh seger tuh. Tapi kalau bangunnya telat kok rasanya loyo ya. Karena orang-orang yang bangun subuh kemudian sholat subuh, insya Allah mendapatkan keberkahan, dan insya Allah juga dihilangkan dari sifat munafik, insya Allah ya. Karena kalau orang munafik sulit bangun subuh ternyata ya. Nah, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Jadi berlindung kepada Allah dari apa? Dari keburukan apapun yang Allah ciptakan, yaitu makhluk Allah, baik itu makhluk Allah yang hidup ataupun yang makhluk yang tidak bernyawa. Misalnya kalau makhluk Allah berarti kita manusia, makhluk Allah. Nah, kita berlindung pada Allah dari sikap atau perbuatan buruk manusia lain. Atau misalnya benda-benda mati, dari racun kah, atau mungkin hal-hal yang mungkin kita tidak tahu atau ketiban apa ya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hindarkan dari hal-hal itu. Atau dari binatang-binatang, siapa tahu di jalan ya kan, ketemu hewan-hewan kecil kah atau yang besar. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang mungkin datang dari makhluk Allah ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat ketiga nih, dari keburukan malam apabila telah atau mulai gelap. Karena malam-malam tuh kalau sudah mulai gelap ya, banyak keburukan yang mungkin terjadi. Berita-berita ya kan, nyolong, orang maling kan biasanya malam tuh. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari rumah kita kemalingan lah. Atau misalnya ada berita-berita begal di jalan, nah itu seringkali malam ya. Nah, jadi bermohon kepada Allah, bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Falaq ini Allah lindungi kita dari kejahatan yang mungkin terjadi di malam hari ketika mulai gelap.
Karena sebenarnya kita itu cenderung lebih takut gelap ketimbang takut hantu atau setan katanya. Hantu lagi, setan ya. Nah, kalau misalnya ada orang siang hari berani lewat kuburan, tapi kalau malam nggak berani, berarti memang malam itu membuat kita takut dan mungkin ada keburukan di waktu malam itu ya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang mungkin terjadi pada waktu malam. Terus ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari keburukan orang-orang yang meniupkan nafas pada buhul atau ikatan atau tali. Yang dimaksud di sini siapa? Tukang sihir. Ternyata tukang sihir itu ada ya. Nah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sihir orang. Siapa tahu ya kan, bapak misalnya ada yang nggak seneng karena kelewat ganteng misalnya, datang dia ke tukang sihir, datang dia ke dukun buat nyihir bapak. Allah baca Al-Falaq, Allah baca An-Nas, mudah-mudahan Allah lindungi. Nah, anak-anak juga begitu, baca Al-Falaq, baca An-Nas, berlindung kepada Allah dari sihir-sihir tadi. Ternyata sihir itu emang ada ya, dan kita sebagai orang beriman tidak boleh menggunakan sihir, belajar sihir, datang ke dukun ya. Itu sudah syirik namanya, menyekutukan Allah ya. Karena yang kita percaya dan kita yakini perlindungannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi juga ternyata pernah disihir oleh siapa tadi? Labid bin Al-A'sam. Bagaimana kita ya, ini Nabi loh. Maka kita harus lebih banyak bersandar pada Allah, bergantung pada Allah, berlindung pada Allah. Salah satu caranya dengan membaca surat Al-Falaq dan kemudian juga surat An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ayat terakhir, dari keburukan-keburukan para pendengki jika sudah mulai iri atau dengki. Jadi kalau iri, dengki itu ya, kalau ngeliat orang lain seneng, dia sedih. Kalau melihat orang lain gembira, dia berduka. Orang lain beli kulkas, dia yang kedinginan. Ya. Orang lain beli panggangan daging baru, dia yang kepanasan. Gitu tuh orang dengki atau iri hati, dan kita nggak boleh ya menjadi orang yang iri dan dengki hati. Ya, orang beli mainan baru, lah kok kita yang galau. Itu. Terus sampai-sampai misalnya kita ingin hilangkan nikmat yang orang lain punya. Misalnya ada Amel beli sendal baru, ada yang gak senang. Pas di masjid disembunyiin. Ada tuh orang kayak gitu tuh, saking gak senengnya, saking dengkinya. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi dari sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan orang yang gak seneng tadi ya. Jadi mari kita sama-sama amalkan ya anak-anak ya, membaca surat Al-Falaq, An-Nas, agar kita terhindar dari setiap keburukan yang mungkin terjadi pada diri kita. Dan ingat, hanya kepada Allah lah kita bermohon, bergantung dan memohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.